Halo semua, perkenalkan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad 2021 bernama Kabinet Zahir. Zahir berasal dari bahasa Arab klasik yang berarti bercahaya. Harapannya, di sini kami dapat memberikan cahaya, dapat memberikan manfaat bagi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Pada dasarnya, sebuah organisasi sudah seharusnya memiliki tujuan, dan di sini Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad 2021 memiliki visi menjadi ruang penggerak utama yang terintegrasi dalam pengembangan diri dan pelayanan unggul dalam upaya mengimplementasikan maqasid syariah. Sejak hadirnya Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam di Universitas Padjadjaran sudah seharusnya memiliki alasan hadir. Dan di sini, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad 2021 memiliki 4 alasan hadir. Yang pertama, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam harus bisa sebagai ruang pelayanan yang dimana kita serap segala aspirasi, segala kebutuhan yang nantinya kita berikan solusi. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam harus bisa sebagai ruang pengembangan. Kita tahu dan kita sadar bahwa potensi yang ada di Hima Ekis Unpad itu sangatlah banyak. Maka dari itu, ruang pengembangan hadir untuk mengembangkan potensi yang ada. Yang ketiga, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam harus bisa sebagai ruang relasi. Relasi erat kaitannya dengan kolaborasi. Harapannya, ruang relasi ini dapat menjadi sarana untuk terciptanya relasi baru untuk Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Yang keempat, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam harus bisa sebagai ruang silaturahmi. Harapannya, ruang silaturahmi ini dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Selanjutnya, Hima Ekonomi Islam juga membawa 4 budaya penting. Yang pertama ada respect to system. Hima Ekonomi Islam berusaha sebaik mungkin agar selalu respect pada sistem-sistem yang diberikan, baik untuk keseluruhan mahasiswa ataupun untuk Hima sendiri. Selanjutnya adalah respect to time. Kami berusaha sebaik mungkin untuk selalu bisa respect to time, memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya dan membawa setiap kegiatan tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah respect to people. Kami yakin bahwa jika ingin di-respect oleh orang lain, maka kita harus respect pada orang lain. Sehingga kami membawa dan kami mencanangkan dengan penting respect to people. Dan terakhir ada respect to yourself. Kami yakin dengan kita respect to yourself, maka kita akan lebih baik dan akan lebih maksimal dalam memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Sehingga 4 budaya tersebut kami selalu cerminkan dan kami selalu berikan agar bisa diterapkan oleh seluruh Hima Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran. Hima Ekonomi Islam membawa 4 nilai yang begitu kita pegang. Yang pertama adalah nilai keislaman. Hima Ekonomi Islam berjalan dengan kaidah-kaidah Islam dalam menerapkan kegiatan-kegiatannya. Lalu yang kedua adalah nilai kekeluargaan. Hima Ekonomi Islam berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan environment yang bersifat keluargaan. Selanjutnya adalah nilai profesionalisme. Kami yakin bahwa dengan nilai profesionalisme, kami bisa menjalankan tugas-tugas kami, kegiatan-kegiatan kami secara profesional, serta memberikan impact yang besar kepada sekitar. Selanjutnya adalah nilai inovatif. Kami merasa bahwa inovasi perlu di saat pandemi saat ini, sehingga kami membawa nilai ini agar kegiatan-kegiatan kami bersifat inovatif dan dapat diterima oleh orang-orang di sekitar kami. Sekretaris Umum membawahi 2 departemen, yaitu Departemen Sekretaris dan Departemen Bendahara. Siapa sih di sini yang nggak tahu 2 departemen tersebut? Karena rata-rata di setiap organisasi atau kepanitiaan ada sekretaris dan bendahara. Nah, secara garis besar tugas mereka yaitu membantu membuat perizinan kegiatan ataupun dana ke pihak eksternal seperti pihak pengangguran. Aku mau jelasin beberapa program kerja dari mereka, yaitu yang pertama dari Departemen Sekretaris ada pengakuntansian, pengarsipan melalui Google Drive ataupun Trello, ada revisian, ada membuat rencana kegiatan dan pendataan surat keluar dan masuk. Nah, aku lanjut lagi ke Departemen Bendahara. Di sini ada program kerja pengakuntansian, ada penyaluran uang kas, ada iuran uang kas, dan ada laporan keuangan. Nah, yang terakhir itu ada program kerja sosialisasi atau birokrasi yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut. Oke, sekian dari Sekretaris Umum. Halo, saya dari Direktorat Internal. Direktorat Internal pada Hima Ekis secara eventual dan secara fungsional berfungsi untuk menjaga salah satu nilai Hima Ekis, yaitu nilai kekeluargaan. Di internal sendiri terdapat 2 departemen, yaitu Departemen Internal Kekeluargaan dan juga Departemen Internal Organisasi. Departemen Internal Kekeluargaan berfungsi untuk merangkul seluruh stakeholder Hima Ekis
dan juga menjaga nilai kekeluargaan tersebut sendiri dalam cakupan program studi Ekonomi Islam Unpad. Kemudian di Departemen Internal Organisasi berfungsi sebagai tempat bernaung seluruh pengurus Hima Ekis dan juga berfungsi sebagai evaluator, mengapresiasi dan juga menjaga rasa tanggung jawab di internal kepengurusan Hima Ekis Unpad. Direktorat PSDI atau Direktorat Pengembangan Sumber Daya Insan ini bertujuan untuk mengimplementasikan salah satu misi dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran 2021, yaitu ruang pengembangan. Adapun fungsi dari direktorat ini yaitu untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan, nilai kemahasiswaan dan nilai Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad itu sendiri. Adapun direktorat ini membawahi dua departemen, yaitu Departemen KPSDM atau Kaderisasi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Departemen Kerohanian. 1. Departemen KPSDM atau Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa memiliki tupoksi utama untuk mempersiapkan estafet kepemimpinan teman-teman Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Selanjutnya, mewadahi teman-teman Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad untuk mengaktualisasikan dirinya yang sesuai dengan kebutuhan, nilai kemahasiswaan, dan juga nilai Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad itu sendiri. Kedua, Departemen Kerohanian memiliki tupoksi utama untuk menanamkan nilai keislaman yang sesuai dengan visi, misi, dan nilai Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad 2021 kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Direktorat Pelayanan Publik membersamai dua departemen, yaitu Departemen Advokasi serta Departemen Pengabdian Sosial. Nah, kalau Departemen Advokasi memiliki fungsi utama yaitu sebagai pemberi layanan yang solutif serta responsif guna mewujudkan kesejahteraan mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Contoh program kerjanya ialah e-connect yang berfungsi sebagai pusat pengaduan dan pusat pelayanan untuk mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Tidak hanya itu, Departemen Advokasi berfungsi juga sebagai penghubung antara pihak program studi dan mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Lalu beralih ke departemen selanjutnya ada Departemen Pengabdian Sosial. Kalau departemen ini berfungsi sebagai inisiator kegiatan sosial guna memberikan dampak kepada masyarakat. Contoh program kerjanya diantara lain ialah Ekis Care, Ekis Open Donation, Social Collaboration, Social Corner, serta Explore X Development. Nah, secara garis besar, Direktorat Pelayanan Publik bergerak dari hati, membersamai, mendampingi, berkolaborasi, serta menjadi penghubung antara pihak program studi, masyarakat dalam ini lingkup sosial, dan keluarga mahasiswa Ekonomi Islam Unpad. Direktorat Minat dan Bakat merupakan salah satu ruang pengembangan, khususnya pengembangan di bidang non-akademik. Terdapat dua departemen di dalam Minat dan Bakat. Yang pertama, Departemen Seni, Budaya, dan Olahraga, dan juga Departemen Kewirausahaan. Departemen Senbora berfokus kepada penyaluran minat serta pengembangan bakat di bidang seni, budaya, dan olahraga. Adapun Departemen Kewirausahaan menjadi salah satu sumber pemasukan Kasima dan juga pengembangan di bidang entrepreneurship. Halo, Direktorat Keilmuan membawahi dua departemen, yaitu Departemen Akademik dan Prestasi dan Departemen Kajian dan Riset, di mana kedua departemen tersebut memiliki tugas dan program kerja unggulannya masing-masing. Nah, pertama kita berkenalan dengan Departemen Akademik dan Prestasi. Departemen Akademik dan Prestasi diharapkan menjadi fasilitator dalam peningkatan akademik dan prestasi, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Islam Unpad dengan berbagai program kerja dan layanan yang dapat menunjang mahasiswa Ekonomi Islam Unpad di bidang akademik serta prestasi. Beberapa program kerja unggulan Departemen Akademik dan Prestasi diantaranya adalah Study Group, Sekolah Akselerasi Prestasi, Ekis Smart, Pojok Akpres, Pendataan Akademik dan Prestasi, serta beasiswa Ekonomi Islam. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan Departemen Kajian dan Riset. Departemen Kajian dan Riset bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa Ekonomi Islam Unpad dalam peningkatan penalaran, daya kritis, serta literasi terkait isu-isu dan kajian ekonomi Islam. Nah, dengan begitu akan tercipta iklim ilmiah
di keluarga besar ekonomi Islam Unpad. Beberapa program kerja unggulan dari Departemen Kajian dan Riset diantaranya adalah Forum Diskusi Ekonomi Islam, Pajajaran Islamic Economic Summit, Kabar Ekis, Artikel Ekis, Artikel Jurnal Ekis, serta tahun ini program kolaborasi Economic Outlook. Sekian dari Direktorat Keilmuan, saatnya bersama bersinar. Selanjutnya ada Direktorat Eksternal. Direktorat Eksternal merupakan direktorat yang punya fokus untuk menjadi penghubung antara pihak internal yaitu Hima Ekis Unpad dengan pihak eksternal. Lalu, Direktorat Eksternal membawahi dua departemen. Yang pertama ada Departemen Hubungan Eksternal. Departemen Hubungan Eksternal hadir untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis serta selaras dengan organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar Universitas Padjadjaran. Selanjutnya ada Departemen Media Informasi. Departemen Media Informasi hadir untuk mempublikasi informasi-informasi yang kreatif serta aktual mengenai program studi ekonomi Islam dan Hima Ekis Unpad kepada pihak internal dan pihak eksternal.